Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah tafsir tematik alam semesta tentang fenomena alam. Kalau minggu lalu, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pergantian malam dan siang dari segi tafsirnya, dari kajian tafsirnya sudah, maka di video ini kita akan melanjutkan pembahasannya dari segi kajian astronomisnya. Kalau kita perhatikan pergantian malam dan siang ya, secara sederhana kan kita memahami bahwa siang itu adalah kondisi ketika bumi ini terang, sedangkan malam itu ketika bumi ini gelap karena matahari sudah sinarnya sudah tidak menyinari bumi lagi. Itu secara sederhana. Kalau kita tengok kembali pemikiran orang-orang di zaman dahulu, pada saat orang-orang masih berpikir bahwa bumi adalah pusat alam semesta, jadi karena kesan dari siang dan malam itu karena sinar matahari itu hadir, kemudian menghilang dan terjadilah malam, seolah-olah bumi ini adalah posisinya diam, sedangkan yang bergerak adalah matahari. Itu adalah paham geosentris. Untungnya paham itu dipatahkan dengan paham yang lain, yakni heliosentris, yang berpaham bahwa bumi ini bukan dikelilingi oleh matahari, tetapi sebaliknya, justru bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, jadi pergantian siang dan malam itu akibat dari bumi bulat dan selalu berputar. Kalau kita hubungkan dengan tadi paham geosentris dan heliosentris, kita sudah tahu bahwa paham geosentris itu tidak benar, tidak tepat karena sudah dibuktikan dengan berbagai penelitian mengenai benda-benda langit, bagaimana pergerakannya dan lain sebagainya melalui pengamatan, melalui teleskop dan sebagainya. Kita sudah tahu bahwa tidak tepat bahwa bumi ini mengitari, tidak tepat bahwa matahari itu mengitari bumi, tetapi yang benar adalah bumi mengelilingi matahari. Kita sudah lihat di video Day of Earth ya, yang sudah saya lampirkan di pertemuan yang sebelumnya. Nah, di situ kita lihat bahwa pergantian siang dan malam itu adalah akibat dari bentuk bumi yang bulat dan selalu berputar. Bayangkan kalau tidak bulat, maka kalau datar atau kalau tidak bulat ya, maka tidak mungkin bisa terjadi siang dan malam. Karena kalau kita bayangkan bumi itu sebagai bola yang berputar, kemudian ada lampu yang kita ibaratkan sebagai matahari, di mana lampunya itu cenderung diam, kemudian bolanya itu kita putar sedemikian hingga ada bagian yang terkena lampu dan ada yang bagian yang tidak terkena lampu. Bagian yang terkena lampu pasti dia terang, sedangkan yang membelakangi lampu yang tidak terkena sinar maka dia akan gelap. Itu adalah gambaran sederhana dari bagaimana terjadinya pergantian siang dan malam secara astronomis. Yakni saya ulangi sekali lagi, akibat dari bumi bulat dan selalu berputar. Kalau bumi tidak berputar pada porosnya, tidak akan ada bagian yang gelap dan tidak ada yang terang. Kalaupun ada, pasti tidak akan berubah. Yang malam tetap malam, karena dia selalu tidak mendapatkan sinar, dan yang siang akan selalu siang. Jadi kalau tidak bulat, tidak mungkin terjadi siang dan malam. Kalau tidak berputar juga tidak mungkin terjadi siang dan malam. Jadi dua hal inilah yang mengakibatkan adanya pergantian siang dan malam.
Kemudian kalau kita kaitkan dengan sifat bumi yang selalu berputar atau kita ketahui istilahnya adalah rotasi bumi inilah yang menyebabkan yang kita sebut dengan terbitnya matahari, ya. Sebenarnya kan matahari itu tidak pernah terbit dalam tanda kutip ya. Seolah mataharinya itu berjalan, kemudian nanti posisinya semakin meninggi di atas kepala kita, kemudian dia lama-lama akan tenggelam. Itu kan sebenarnya bukan hal yang sebenarnya terjadi. Itu kan terjadi karena rotasi bumi itu tadi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan seolah-olah matahari dan semua benda langit yang lainnya itu seperti terbit, seolah-olah terbit, gitu ya. Jadi ketika pagi seolah-olah matahari muncul dari ufuk timur, kemudian semakin siang nanti dia semakin tinggi, kemudian nanti semakin sore nanti dia semakin menuju ke arah barat dan tenggelam gitu kan. Dan semua benda langit. Kenapa di sini disebutkan semua benda langit? Karena yang terbit sebenarnya bukan hanya matahari, yang seolah-olah terbit itu bukan hanya matahari, tetapi juga bulan. Kalian kalau perhatikan bulan itu juga bisa diamati, dia kalau sore menjelang maghrib gitu, dia akan muncul. Nanti kalau kalian ingin lihat nanti ada video juga di YouTube, kalian bisa cari itu tentang terbitnya bulan. Apakah hanya matahari dan bulan? Tidak. Venus juga kadang-kadang bisa diamati oleh kita dari bumi. Kemudian contoh yang lain adalah bintang-bintang. Kayak rasi bintang apa itu kan bisa diamati oleh para nelayan. Posisinya kan bisa diamati. Nah, itu adalah penjelasan dari poin yang kedua. Nah, akibat rotasi bumi ini tadi, ini kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menentukan waktu sholat dengan cara melihat posisi matahari. Orang-orang di zaman dahulu karena belum ada yang namanya jam, mereka membuat patokan posisi matahari sebagai patokannya, sebagai patokan waktu. Misalkan sehari semalam. Sehari berarti ketika matahari terbit sampai matahari tenggelam. Semalam berarti ketika matahari tenggelam sampai matahari terbit kembali. Sehari semalam berarti dari terbit sampai terbit lagi. Itu ya, karena mereka belum punya yang namanya jam, belum ditemukan yang namanya jam. Mereka menggunakan tanda-tanda alam sebagai penanda waktu. Nah, kalau kita sebagai muslim ya, kita memanfaatkan posisi matahari ini sebagai penunjuk waktu untuk kita sholat. Kapan waktu kita sholat? Menentukan waktu kapan kita sholat. Misalkan untuk subuh berarti kan ketika cahaya fajar sudah muncul di ufuk timur, kemudian berakhir ketika matahari terbit, itu adalah subuh. Kalau duhur berarti ketika matahari mulai condong ke barat. Kalau duha berarti ketika matahari sepenggalah dan lain sebagainya ya. Kalau maghrib bagaimana, kalau asar bagaimana, kalau isya bagaimana, dan seterusnya. Jadi posisi matahari ini sangat bermanfaat bagi kita untuk menentukan waktu sholat. Nah, karena posisi matahari terhadap kita, terhadap posisi kita itu berbeda di setiap daerahnya, maka penentuan waktu sholat di masing-masing daerah juga berbeda. Nah, kalau kita kaitkan dengan penentuan waktu sholat itu tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa tanda-tanda penunjuk waktu sholat itu sebenarnya didasarkan dengan posisi matahari di langit terhadap kita, terhadap manusianya.
Kalau zaman dahulu, karena kita belum punya jam, belum punya cukup teknologi untuk menentukan posisi matahari. Kalau zaman dahulu orang-orang melihat secara manual, melalui bayangan dan sebagainya, melalui tanda-tanda yang terlihat di alam. Tapi kalau sekarang, karena kemajuan teknologi yang sudah ada, kita bisa memanfaatkan misalkan jam tangan atau jam yang ada di HP, atau sekarang lebih canggih lagi ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa mengingatkan kita akan waktu sholat tanpa harus melihat keluar. Misalkan harus melihat bayangan seperti apa, melihat apakah ufuk, apakah fajar sudah ada di ufuk timur atau belum, dan lain sebagainya. Ini kita sudah bisa melakukan perhitungan secara komputer. Ya, ini tentunya ada ilmunya. Kita bisa memanfaatkannya memakai aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, kalau kita kaitkan dengan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, di situ disebutkan bahwa kalau saya bacakan terjemahnya ya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kalau kita lihat di sini, di Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, itu ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Ayat pertama menyebutkan matahari, Asy-Syams. Ayat kedua menyebutkan Al-Qamar, bulan. Ayat ketiga menyebutkan An-Nahar, siang. Ayat keempat menyebutkan Al-Lail, malam. Ayat kelima menyebutkan As-Sama, langit. Ayat keenam menyebutkan Al-Ard, langit ya. Bumi maksud saya. Terus ayat ke-7 menyebutkan jiwa. Ayat ke-8 menyebutkan ilham kejahatan dan ketakwaan. Ayat ke-9 menyebutkan beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Ayat ke-10 menyebutkan kerugian apabila mengotori jiwa. Kalau dari sini kita lihat bahwa sebagian atau 6 ayat pertama itu menyebutkan tentang benda-benda langit, matahari, malam, siang, langit, bumi, kemudian paruh terakhirnya ayat 7, 8, 9, 10 itu menyebutkan tentang kondisi jiwa. Nah, ini yang dinamakan bahwa ayat ini itu bernuansa psikoastronomis. Jadi ada nilai-nilai kejiwaannya dan ada kandungan astronomisnya di situ, psikoastronomis namanya. Nah, kalau kita renungkan ayat-ayat pada Quran surat Asy-Syams tadi, Allah tuh bersumpah untuk menjadi perhatian hamba-hambanya dengan menyebutkan fenomena-fenomena astronomis dan fenomena kejiwaan. Hal ini mungkin bisa kita maknai dengan bahwa ternyata banyak hal yang bisa kita ungkap dari fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena astronomis tentang terbitnya matahari yang mungkin jarang kita pikirkan, jarang kita renungkan apa makna dibalik terjadinya hal tersebut.
Misalkan ya, matahari di kaki langit tampak lebih besar daripada ketika berada di atas kepala. Padahal sebenarnya kan ukuran dari matahari itu tetap tidak berubah tuh. Tapi ada hal yang menyebabkan perbedaan pengamatan bagi kita. Kenapa ketika di kaki langit dia terlihat kecil, lebih kecil, ketika di atas kepala kita dia terlihat lebih besar. Kadang juga matahari kadang terlihat nonjong, kadang juga terlihat redup, kadang terlihat, bahkan kadang ada fenomena, saya lupa namanya apa, sandok kalau nggak salah, itu ketika matahari terlihat seperti dua. Padahal tentu saja kita tahu bahwa matahari ya selalu satu. Cuma pengamatan kita yang seolah-olah dia seperti dua buah matahari, menyebabkan pengamatan kita seolah-olah mendapati dua buah matahari. Padahal tentu saja hanya ada satu matahari. Dan banyak sekali hal-hal yang pengamatan kita yang sebenarnya tidak seperti yang sebenarnya, tidak seperti keadaan yang sebenarnya, maksud saya seperti itu. Bukan hanya matahari sebenarnya. Misalkan pohon-pohon, bangunan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan kalau kita berada di atas bukit, misalkan kalau kita melihat kan dia terlihat kecil. Padahal kalau kita dekati, kitalah yang lebih kecil dari pohon, kitalah yang lebih kecil dari bangunan, kitalah yang lebih kecil dari benda-benda yang kita amati dari jauh itu tadi. Nah, kita itu maksudnya di sini makna dibaliknya adalah jiwa manusia itu cenderung merasa diri besar, merasa diri kita kuat, kaya, pandai, apalagi ya, lebih terhormat dan sebagainya. Ketika kita membandingkan dengan sesuatu yang kecil, lemah, miskin, bodoh, dan lain sebagainya. Nah, itu ibarat ketika kita melihat matahari seperti kecil ketika dia terbit itu seperti kecil. Padahal kan tentu saja kita lebih kecil ya. Nah sebaliknya, ketika tengah hari itu kan matahari di atas kepala kita, dia terlihat sangat besar. Dia terlihat sangat besar dan kita merasa kecil. Nah, di sini jiwa kita akan merasa kecil, lemah, miskin, bodoh, dan sebagainya apabila kita menyadari bahwa ada yang lebih besar dari kita, ada yang lebih kuat dari kita, ada yang lebih kaya, ada yang lebih pandai, ada yang lebih baik, terpuji, dan sebagainya. Nah, ini adalah pola pikir nisbi. Kita menyebutnya sebagai pola pikir nisbi. Pengamatan manusia terhadap matahari dan pola pikir manusia yang nisbi inilah yang kadang-kadang membuat kita salah dalam mengamati sesuatu. Kalau saya singgung sedikit tentang fenomena kenapa sih matahari itu kadang-kadang bentuknya seolah-olah berubah-ubah, itu karena dipengaruhi oleh hal yang satu ini, namanya adalah refraksi. Nah, refraksi atmosfer. Ini misalkan ya, yang atas ini model bumi bulat. Model bumi bulat ini maksudnya jika kita mengibaratkan, kita meyakini bahwa bumi itu bulat, kita menganggap bahwa bumi itu bulat, maka posisi kita di sini, nih ya, manusia di sini, posisi yang terlihat tuh mataharinya seolah-olah di sini, tapi sebenarnya posisi matahari yang sebenarnya itu ada di sini. Nah, karena adanya refraksi atmosfer, maka cahayanya itu berbelok sehingga objeknya itu terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Nah, hal ini tidak akan bisa terjadi, hal seperti ini tidak bisa terjadi kalau model dari bumi yang kita pakai itu adalah bumi datar yang diyakini oleh sebagian orang. Nah, kalau posisi yang terlihat di sini, maka posisi yang sebenarnya itu di atasnya, dan ini bukan hal yang benar. Maka ini adalah salah satu hal yang bisa membuktikan atau hal yang bisa mematahkan keyakinan bahwa bumi itu datar. Kalian bisa lihat atau baca-baca lebih lanjut, kalian bisa
gali lebih dalam tentang bumi. Kenapa sih bumi itu kok bulat dan bukti-buktinya di situ. Itu di website namanya bumidatar.id. Bumidatar.id ini meskipun namanya bumi datar, tapi di situ bukan malah mendukung keyakinan bumi datar, tapi justru malah memberikan bukti-bukti secara saintifik kenapa sih bumi itu bulat bukan datar. Jadi kalian bisa lihat di situ banyak sekali hal yang menarik di bumidatar.id. Nah, ini juga contoh pengaruh refraksi terhadap pengamatan kita. Pola pikir kita yang nisbi, kalau kita nggak tahu tentang hal ini, kita akan menganggap bahwa pengamatan kita benar, padahal pengamatan kita itu tidak selalu benar. Kita harus tahu teori-teori di baliknya agar kita tidak semata-mata mempercayai pengamatan kita. Ini misalkan saat refraksi rendah itu maka misalkan posisi kita di sini karena bumi itu bulat ya, terus ada gedung tinggi di sini, maka gedungnya sama sekali tidak bisa kita lihat. Tetapi kalau refraksi sedang berarti kita bisa melihat posisi dari gedung ini. Begitu pula ketika refraksi tinggi. Jadi ini contoh refraksi, pengamatan kita terhadap suatu benda. Nah, ini juga yang tadi saya singgung sedikit ya tentang lonjong. Matahari terlihat lonjong saat terbenam, ya kan? Padahal matahari bentuknya tidak lonjong, ya, tetapi terlihat lonjong karena ada pembelokan cahaya, karena variasi kerapatan udara pada ketinggian yang berbeda. Nah, selain mempengaruhi kita saat melihat matahari terbenam, refraksi atmosfer ini juga bisa mempengaruhi kita ketika melihat kapal misalkan. Ini kapal ya. Kalau dengan refraksi seperti ini bentuknya. Kalau tanpa refraksi itu seperti ini. Ini yang kelihatan hanya layarnya saja. Ini kan layar ya. Layar dari kapalnya. Sedangkan kalau ini kapalnya pun kelihatan. Ini terlihat lebih jauh daripada yang terhalang oleh kelengkungan bumi. Jadi karena bumi itu melengkung, bulat itu tadi ya, maka hal ini bisa terjadi. Bayangkan kalau bumi itu bulat, kalau bumi itu datar, maka ketika kita melihat sesuatu pasti sejauh mata memandang kelihatan terus karena kan datar ya. Tentu saja hal itu tidak benar. Kemudian ini, bulan berwarna merah saat gerhana total. Gerhana bulan total. Dan berwarna kuning saat dekat horizon. Horizon itu kalau kita bahasakan Indonesia kalau nggak salah ufuk. Nah, ini ya. Jadi refraksi atmosfer bukan hanya mempengaruhi bentuknya, mempengaruhi jauh dekatnya kita melihat sesuatu, tapi juga mempengaruhi warna yang kita tangkap. Ya, pengamatan kita terhadap warnanya juga dipengaruhi. Kemudian ini juga bintang terlihat berkedip. Kalau kita melihat bintang di malam hari itu kan seperti dia kelap-kelip. Nah, itu juga adalah hasil dari refraksi atmosfer. Ini juga contoh dipengaruhi oleh refraksi itu tadi. Ini matahari terbenam normal. Normalnya seperti ini. Nah, apabila permukaan lebih panas dari udara di atasnya, maka bentuknya seperti ini. Kalau inversi lemah, maka bentuknya seperti ini. Inversi kuat, bentuknya seperti ini. Inversi kuat pada ketinggian pengamat, maka bentuknya seperti ini. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa pengamatan kita tidak selalu sama. Maka dalam mengamati sesuatu, kita tidak boleh hanya berdasarkan pada pandangan kita saja. Itu pesan moralnya, bahwa kita harus tahu bahwa manusia itu cenderung memiliki pola pikir nisbi, maka kita tidak boleh hanya mengandalkan
pengetahuan kita saja, pengamatan kita saja, tapi kita harus belajar ilmu-ilmu yang ada di baliknya. Kalau dari segi ilmu pengetahuan alam, misalkan pengamatan kita terhadap matahari, maka kita harus belajar tentang fisikanya, belajar tentang alam semestanya. Kalau kita mengamati sesuatu yang lain, misalkan dari biologinya atau yang lainnya juga demikian. Kita nggak boleh hanya mengandalkan pengamatan kita saja, tapi harus didukung juga dengan ilmu-ilmu yang ada di baliknya. Tentu saja berlaku dalam tafsir juga. Kalau kita mengamati ayat-ayat dan lain sebagainya, tentu harus diimbangi, harus didasari oleh ilmu-ilmunya, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kajian astronomis dan tafsir yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena alam khususnya tentang pergantian malam dan siang ini adalah yang pertama, bahwa pergantian malam dan siang itu adalah salah satu bukti kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari pergantian malam dan siang ini kita menerima banyak sekali manfaat. Bukan hanya kita, tapi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan memperhatikan bukti-bukti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga itu bisa membuat kita menjadi makhluk yang bisa beribadah hanya kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan bukan kepada yang lainnya. Itu adalah dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua dalam hal materi kita ini, pergantian malam dan siang. Nah, dari pembahasan kita ini, saya sebenarnya jadi muncul pertanyaan, kenapa ya kalau di Al-Quran itu secara konsisten memakai bentuk kalimat malam dan siang, bukan siang dan malam. Karena kan kita tahu dalam keseharian, paling tidak saya ya, paling enggak kalau saya pribadi, itu seringnya itu bukan menyebutnya malam dan siang, tapi siang dan malam. Di buku-buku umum juga sepertinya banyak yang seperti itu, siang dan malam. Tapi kalau di Al-Quran kenapa ya kok menyebutnya itu secara konsisten sebagai malam dan siang? Ini masih tanda tanya bagi saya. Mungkin kalau kalian punya penjelasan tentang hal itu atau punya link entah video, entah buku atau apa yang bisa menjawab hal itu, mungkin kalian bisa sampaikan ke saya ya, atau ke grup agar bisa dibaca oleh semua anggota kelas agar kita bisa menambah wawasan kita tentang hal ini. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Minggu depan di video selanjutnya saya akan membahas masih tentang fenomena alam, yakni tentang perhitungan waktu. Demikian saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.